Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, asap mengepul usai serangan Israel di jalur Gaza, Palestina pada Rabu waktu setempat. Menurut petugas rumah sakit setempat, sedikitnya 60 orang tewas, termasuk anak-anak. Serangan terjadi usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melakukan serangan dahsyat di Gaza setelah mengklaim bahwa Hamas telah melanggar gencatan senjata. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa gencatan senjata kembali berlaku di Gaza setelah melancarkan serangan udara besar-besaran pada Rabu malam di wilayah Palestina yang menewaskan 104 orang, termasuk 46 anak-anak menurut pejabat kesehatan setempat. Serangan tersebut menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober. Petugas rumah sakit Al-Auda di Gaza Tengah mengatakan menerima 30 jenazah termasuk 14 anak-anak. 5 truk bantuan kemanusiaan dari Indonesia dikirimkan menuju jalur Gaza, Palestina, melintasi perbatasan King Hussein Bridge. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Ade Yudian dari Amman, Yordania. Saudara, bantuan pangan dari donasi masyarakat Indonesia segera dikirimkan ke jalur Gaza di Palestina, dan dari 5 truk ini ada sebanyak 96 ton bahan pangan yang akan didistribusikan kepada warga Palestina di jalur Gaza. Bantuan pangan bagi warga Gaza di Palestina dikirim ke tengah gencatan senjata pada Kamis waktu Jordania. Bantuan yang dikirimkan berupa bahan makanan seperti beras, gandum, hingga minyak goreng. Bantuan pangan ini merupakan hasil donasi dari masyarakat Indonesia. Terdapat 5 truk kontainer yang total mencapai 96 ton. Sebentar lagi insya Allah kita akan memberangkatkan melalui jalur darat, melalui Jordan untuk tembus ke Palestina melalui tepi barat dan langsung masuk ke Gaza melalui King Hussein Bridge. Perjalanan bantuan dikirimkan lewat darat melintasi perbatasan Jordania menuju Amman. Dampak reruntuhan serangan Israel ke Gaza membuat perjalanan pengiriman bantuan dari perbatasan membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Bantuan pangan memang menjadi kebutuhan mendasar bagi warga Gaza, terlebih saat ini telah memasuki awal musim dingin. Saudara, berdasarkan informasi yang kami himpun dari sejumlah relawan yang ada di Jordania ini menyatakan bahwa saat ini ada 60 hingga 100 truk bantuan pangan yang masuk ke jalur Gaza lewat perbatasan Jordania dalam sehari. Dan tentunya ini semua bantuan yang masuk ke jalur Gaza melalui King Hussein akan dikoordinasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ade Yudian, Kompas TV, Amman, Jordania. Saudara, pemerintah Kabupaten Berau terus meningkatkan infrastruktur di berbagai sektor untuk masyarakat. Tak hanya itu, sebagai transisi pendapatan dari sektor pertambangan dan perkebunan, kini Pemkab Berau juga mulai menggalakkan pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan perputaran ekonomi masyarakat. Saat ini sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi sumber utama pendapatan Pemkab Berau, Kalimantan Timur. Namun Pemkab Berau mulai bersiap transisi ke sektor pariwisata yang tersebar di 100 kampung dan 10 kelurahan, termasuk meningkatkan infrastruktur seperti sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi turis yang datang ke Kabupaten Berau. Salah satunya di Sungai Segah, trotoar dipercantik demi kenyamanan pengunjung. Selain itu, tambahan fasilitas tempat duduk memudahkan pengunjung menikmati kuliner di kawasan ini. Sektor wisata juga didukung dengan Bandara Kalimarau dengan penerbangan langsung dari berbagai kota besar mendukung wisata Berau. Pembangunan 2 rumah sakit baru juga dilakukan, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Redep sudah beroperasi. Bupati dan Wakil Bupati Berau juga fokus mendukung pelaku usaha kreatif, diantaranya meningkatkan SDM berbasis digital. Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas
melalui sumber daya manusia yang profesional berbasis digital teknologi. Ini sangat kami harapkan dalam membina pariwisata dan ekonomi kreatif serta kearifan lokal yang ada seperti itu. Sehingganya perlu tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. Nah, termasuk di dalamnya kami pun juga memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dalam membangunkan rumah layak huni, sehingga tidak jauh kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, karena kami pun memperhatikan BLT dan rumah layak huni supaya tidak lagi ada orang yang miskin di Kabupaten Berau. Mungkin itu sekilas tentang progres pembangunan yang ada di Kabupaten Berau. Di periode kedua ini, Bupati Berau menargetkan seluruh program pemerintah daerah bisa tuntas di akhir masa jabatannya. Yanuar Rizwandanu, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero menyalurkan pembiayaan kepada pemerintah Kabupaten Badung sebesar 2,83 triliun rupiah untuk pembangunan 9 ruas jalan di Kabupaten Badung, Bali. Proyek ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas jalur wisata dan meningkatkan daya saing pariwisata daerah. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero menyalurkan pembiayaan senilai 2,83 triliun rupiah kepada pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Pembiayaan untuk pembangunan 9 ruas jalan strategis dengan total panjang 11,8 km di wilayah Kuta Utara dan Kuta Selatan. Kerjasama ini menjadi bagian dari program akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dalam RPJMD Badung 2025-2029 yang bernilai total 15 triliun rupiah. Melalui pembiayaan ini, PT SMI turut mendorong pemerataan pembangunan wilayah, penguatan pendapatan asli daerah, dan peningkatan daya saing Badung sebagai destinasi wisata internasional. Kabupaten Badung merupakan suatu wilayah yang sangat tinggi tingkat pariwisatanya di Pulau Bali. Pariwisata yang sangat tumbuh sekali, sangat membantu bagi perekonomian daerah Bali, namun juga membawa suatu konsekuensi, yaitu diperlukannya pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Nah, kami dari PT Sarana Multi Infrastruktur melalui pembiayaan daerah, pembiayaan publik, itu membantu Kabupaten Badung untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan. Jadi kami memberikan pembiayaan kurang lebih sekitar 2,83 triliun rupiah untuk membangun sejumlah jalan di Kabupaten Badung ini. Proyek jalan diharapkan menghasilkan sejumlah dampak sosial dan ekonomi, seperti kenaikan pendapatan pajak hotel dan restoran, penurunan waktu tempuh dan biaya transportasi wisata, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja. Tapi di antara isu-isu strategis yang paling prioritas, saya melihat sementara ini adalah kemacetan. Karena kalau ini bottleneck ini tidak kami sentuh, kami takut besok orang tidak mau datang ke Bali. Kalau orang nggak datang ke Bali, habislah kami sudah. Oleh karena itulah kami langsung ngambil langkah untuk mengambil keputusan bahwa kami harus segera membuat jalan untuk mengurai beberapa titik kemacetan. Kemacetan GWK, Simpang Nirmala, kemacetan Nusa Dua juga menuju sana, dan kemacetan Canggu di tengah itu, Rawut. Hingga Agustus 2025, PT SMI telah menyalurkan pembiayaan daerah senilai 36,16 triliun rupiah, di mana lebih dari 75% untuk pembangunan sektor jalan dan jembatan. Putu Farah, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, jangan kemana-mana, Sahabat Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya ribuan polisi Brazil melakukan pemberantasan geng narkoba besar-besaran yang menyebabkan 132 orang tewas dan polisi setempat gugur. Informasinya usai jeda.